goblok ngapain all in, FOMO segala macem, Oke. pesan rungkat. Oke, kalau lu? Ya sama bang. Oke, coba gue tanya dulu. Ini orang yang lebih paham dari gue nih. Lu melihat ini bagaimana sih dari kacamata lu dulu deh? Tolong bantu gue biar gue paham nih. Yang pertama adalah gue nyorotin begini, karena kita punya bisnis yang kurang lebih sama research company, tapi gue mulai 2011. Yang namanya pelaku investor di dunia ini, itu udah pasti, ini ya, kalau kita ngomong greedy ya, semua orang greedy, mereka berdua ini greedy. Masukannya. Jujur-jujuran aja. Oke. Karena mereka terbius pingin kayak Timothy. Iya, iya. Ya, itu yang disorot sama Bang Hotman. Iya. Kalau misalnya gue flexing, lu masuk, emang salah gue. Karena kamu masuk dengan full willingness. Tapi yang gue mau ambil satu concern adalah, karena yang ngomong bukan cuma mereka. Sebelum kasus ini meledak, ini kira-kira tahun lalu, yang namanya Roberto itu udah pusing, Astronaci itu udah pusing, di DM-in sama korban terus. Kita kan nggak pernah mau ikut campur. Korban dari akademi kripto tersebut. Dari semua pelaku kripto inilah yang jualan nggak Oh, cuma. bukan hanya dari Timothy doang. Timothy bukan satu-satunya, ini banyak. Oh. Dan itu sehari DM yang masuk bisa 50, DM-in gua segala macam. Tidak pernah saya balas. Oke. Karena bukan urusanmu kan? Saya kenal Timothy. Oke. Timothy waktu masih awal baru-baru masuk market, belum dia sama Raymond sama Felicia datang ke kita kan podcast bareng sama saya segala macam. Iya, gue lihat ada beberapa klip podcastnya. Nah, gue nggak mau ikut campur dengan urusan dia. Lu mau bikin kotor di industri ini ya urusan lu, dan aku tidak ngejudge dia gitu kan. Nah, tapi yang lapornya makin banyak. Lalu saya minta tolong legal department saya mulai menjawab. Ini kenapa gitu loh. Poinnya adalah mereka merasa sudah bayar, tapi haknya nggak dapet. Oke. Ini terlepas dari untung rugi lah, Ya, gitu kita ya. lepas dulu ya. Lepas dulu. Mereka bayar whatever, 50 juta, ada yang 100 juta, I don't care, berapapun itu. Tapi ketika mereka sudah bayar, mereka seakan-akan tidak mendapatkan haknya. Iya. Saya pernah di posisi kalian, tapi di dunia aviasi. Ada satu training center di Amerika, terkenal banget. Kalau lu lihat reviewnya, pokoknya duit udah masuk. Di email kagak pernah dibalas, di telepon kagak pernah diangkat. Yeah. I've been there. Beberapa orang-orang tuntut. Gua pakai cara persuasif, gue baikin, gue ajak ngomong, akhirnya lama-lama dia sungkan sama gua gitu. Nah, dari kacamata saya melihat, kalau secara service hospitality di dalam dunia jasa, mereka pure 100% korban. Itu tidak bisa dipungkiri. Kenapa lu bisa beropini begitu? Karena seperti tadi dia bilang, ada agreement-nya. Dia dapatnya apa, tapi tidak terdeliver. Oh iya. Itu udah problem. Nah, tapi apakah itu bisa dipidanakan? Saya nggak tahu. Tuntutan kamu pun saya nggak baca, ya kan? Apa yang kamu tuntut itu sangat-sangat tidak spesifik menurut saya dari yang saya dengar. Tapi kalau kamu... Yang lu dengar apa? Karena dia rugi kan, itu yang diangkat. Oke. Dia rugi dan nuntut ganti rugi. Karena dia juga menjanjikan investasi.